Ini udah nggak bener nih kayak. Nah, jatuh ini gue. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Rumahku, istanaku. Ya di masa-masa pandemi kayak gini, yang namanya rumah ya gengs, itu kayaknya udah tempat paling aman dan paling PW nggak sih? Mau ngapa-ngapain aja kita bebas gitu maksudnya. Gak kayak kita di tempat lain harus jaim. Tapi kan kalau di rumah sendiri, mau lu jempalitan mau kayak terserah. Apalagi misalkan kalau ada keluarga, ada bapak, ibu, kakak, adik, suasana jadi hangat gitu. Tapi kalian pernah nggak sih? Pas lagi sendirian di rumah nggak ada siapa-siapa nih, lah kok tau-tau hawanya jadi beda. Yang tadi udaranya hangat, berubah jadi dingin. Padahal di rumah kagak pakai AC padahal. Atau tau-tau pas lagi nonton TV kok buru kuduk kayak merinding nih ya. Padahal ditonton bukan film horor. Lah orang kita lagi nontonnya Ikatan Cinta begitu. Masa iya bikin merinding? Ya pasti nih gue yakin. Di antara kalian pernah ada tuh yang ngerasain parno-parnoan kalau lagi sendirian di rumah. Kita denger suara galauan blebek-blebek aja, lo itu langsung sport jantung. Nah makanya biar kalian nggak parnoan nih terus bawaannya, di message kali ini gue akan membahas mengenai ciri-ciri rumah yang beneran dihuni nih atau ada penghuninya berupa makhluk tak kasat mata dan tanda-tanda kalau mereka nih ada di sekitar kamu. Nah, tuh lihat kanan kiri coba. Syukurin lo. Ketakutan kan nontonnya? Sama, gue juga belagu banget ini yang bahas beginian ya. Yaudah deh, biarin aja. Kita bahas yang pertama dulu. Yaitu kalian ini ngerasa kok kayak selalu ada yang ngawasin. Nah katanya, kalau rumah kalian itu ada penghuninya, maksudnya makhluk tak kasat mata ya, biasanya sih, entah kenapa nih, feeling kalian itu akan selalu tidak terasa enak. Seperti tadi kok kayak ada yang ngeliatin. Bukannya kita jadi orang kegeeran maksudnya, tapi hal tersebut membuat perasaan kalian tuh nggak nyaman. Ya kalau diliatinnya main cakep-cakep mah kagak apa-apa ya. Tapi kalau sama begituan kan ogah juga nih, mohon maaf. Rasanya tuh kayak persis ini lagi ujian terus diawasin sama guru galak begitu. Ih, apa kagak keringet dingin tuh? Mana kalau semalam nggak belajar lagi? Kira-kira begitulah merindingnya. Ini di luar mau hujan lagi luduk-luduk. Bener-bener gue nih ngebahas begini. Kayak cari penyakit lu, Fan. Tapi berhubung di sini rumahnya hangat gitu, bye-bye penghuninya, jadi nggak apa-apa. Nah, pokoknya ciri-ciri kayak tadi tuh yang selalu ngerasa kayak diliatin. Itu tuh memang patut kalian waspadai. Apalagi kalau nggak ada siapa-siapa di rumah. Terus kalian selalu bawaannya tuh pengen lihat ke pojokan atau ke atas lemari. Udahlah itu, baca-baca doa aja kalau begitu. Tapi jangan salah doa ya lu ya. Entah lu bacanya doa mau makan lagi. Allahumma barik lana, ya kagak nyambung. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri kedua, yaitu kalau kalian tau-tau menyium bau menyengat, gengs. Nah, ini pembahasannya akan panjang. Karena kalau misalkan tiba-tiba di rumah kalian nih, kagak ada angin, kagak ada hujan, tiba-tiba kok keluar ada bau-bau aneh ya, kalian patut curiga. Masalahnya bau itu kan pasti ada sumbernya tuh dari mana. Kayak misalkan kalau kalian lagi lewat daerah Condet tuh, tau-tau nyium bau-bau gitu. Ya wajar aja, orang itu sepanjang isinya bukan jualan biang parfum. Nah, di sini maksudnya kalau kalian udah mencari sumbernya tapi nggak ketemu itu baunya dari mana dan merasa kayaknya nggak ada deh bau-bauan gini di rumah nih, yaudah fix aja. Kalian patut curiga. Jangan-jangan bau itu adalah bau dari makhluk tak kasat mata yang lagi ada di deket kalian. By the way, biasanya bau yang keluar itu konon katanya menentukan jenis hantu dan juga menentukan wujudnya, gengs. Bagus atau enggak, atau baik atau enggak. Jadi, ini bau-bauan yang gue maksud itu bukan berarti bau busuk aja, gengs. Yang wangi pun juga ini kita sebutnya bau ya. Misalnya aja, kok tiba-tiba kayak ada bau melati lewat ya di depan hidung gitu. Sering. Padahal di rumah kagak ada pohon melati, adanya pohon cabai tuh di belakang rumah yang dipetikin tetangga mulu diem-diem. Nah, hal itu tuh yang menandakan bahwa lagi ada makhluk tuh kan, petir lagi. Udah bismillah aja. Menandakan bahwa ada makhluk tak kasat mata di dekat kalian tapi wujudnya bagus ini, gengs. Tidak menyeramkan. Makanya, bau yang dikeluarkan itu bau wangi, bau melati. Yang mana seperti kita tahu, kalau bau melati itu di teh-teh orang kaya, itu kan bisa bikin rileks. Nah, bau melati ini juga menandakan kalau yang ada lagi di dekat kalian ini adalah sosok hantu perempuan. Jadi walaupun kesannya agak horor ya kita nyium bau melati, seenggaknya kita bisa agak rileks gitu. Hantunya cantik kali ya, perempuan kayak Sandra Dewi. Putih-putih melati, Pinocchio apa Alibaba dulu, begitu deh. Jadi nggak horor-horor banget maksudnya. Tapi lain lagi nih, kalau yang kalian cium itu tau-tau ada bau kambing atau bau bangke atau bau apa sih bilangnya, amis anyir gitu. Ih, ini baru nih, nauzubillah min dzalik. Kita bismillahirrahmanirrahim dulu deh ceritanya. Kalian pernah nonton film Danur nggak? Nah, ini sama nih, karena menurut orang-orang zaman dulu, kalau baunya bau nggak enak kayak begitu ya, itu menandakan ada si Mbak Kun di deket kalian. Dan kalau baunya tuh makin santer ya, makin nyengat gitu, berarti si mbaknya nih itu juga lagi deket kalian tuh, lagi mepet. Jadi keberadaan Mbak Kun ini bukan cuma bisa diketahui dari ada suara ketawanya doang. Ya kali dia disuruh ketawa mulu capek juga ya. Ada kering mulut itu jigongnya sariawan. Jadinya ada dia muncul bau-bauan begitu tuh, bau-bauan anyir atau bau danur. Langsung deh kalian baca-baca doa ya, atau mungkin langsung aja tuh semprot-semprot biang parfum, beli di Condet gagi. Langsung kalah itu pasti. Lah orang satu tetes aja nih misalkan, itu bisa kecium dari ujung rumah. Ya tapi semoga aja kalau ada bau-bauan begitu, ternyata misalkan ada bangkai tikus kali yang mati di loteng, kita pokoknya positif thinking aja dulu. Kalian cek deh tuh ke loteng. Nah, kalau ternyata pas dicek itu bukan bangkai tikus, tapi kok ada kain putih menjulang sama rambut panjang ya, ya udah berarti kan itu jawabannya bukan tikus, geng. Positif dulu aja.
Kita lanjut ke bau berikutnya, yaitu minyak mistik. Jujur ini kita juga agak kurang paham ya, kayak apa itu baunya. Tapi sumpah banget, ini Alek kagak mau tahu juga gue bagaimana tuh baunya. Soalnya katanya kalau ada bau-bau seperti ini, itu menandakan adanya di dekat kalian, gengs. Jadi kalau di rumah kalian tuh ada bau-bau begitu tuh, bau-bau minyak mistik, coba kalian cek dulu. Ya siapa tahu itu bapak lo lagi pakai minyak kampak, itu minyak angin. Nah, tapi ada juga nih makhluk tak kasat mata yang memiliki bau seperti buah sawo, gengs. Tapi ini bukan sawoknya pas lagi ranum-ranumnya begitu. Ya, itu kan manis ya, enak, bikin lapar. Ini bau sawoknya tuh bau yang kayak nyengat nggak enak gitu loh. Dan bau ini pertanda bahwa ada jin sejenis orang-orang sawah yang lagi singgah di rumah kalian. Ya mungkin bosen kali dia di sawah mulu, sekali pengen pergi main-main gitu ke rumah lu kali. Nah lanjut, ini ada bau juga yang lumayan unik karena baunya itu seperti khas singkong bakar. Mohon maaf, ini makin lama baunya agak makin absurd ya. Jadi bau sawo sekarang singkong bakar. Nah, menurut cerita zaman dulu, bau ini biasanya identik dengan hantu genderuwo. By the way, terkadang Mr. G ini kalau datang itu nggak cuma mengeluarkan bau singkong doang, tapi juga kentang rebus, gengs. Nah, tuh kan heran kita, baunya dari tadi nggak jauh-jauh dari makanan ya? Kan agak kurang berwibawa maksudnya. Ketimbang kita ketakutan ada Mr. G gitu kan di deket kita, kalau baunya kayak singkong rebus ataupun kentang bakar, lebih kayak keinget keripik kusuka nggak sih? Tapi gengs, kalau dipikir-pikir ya, nggak apa-apa deh, mendingan juga bau-bau begitu dibanding sama bau amis atau bau darah. Nah, kalau bau begitu kan udah dari awalnya udah kagak enak ya, apalagi penampakannya. Namun lagi-lagi ingat tuh, harus make sure kalau bau-bauan yang muncul itu gak berasal dari manapun alias tidak ada sumbernya. Jangan sampai nih kita udah ketakutan, sampai emosi gitu ya, dikira ada syaitan di rumah nih, jadi bau nih lewat-lewat. Ternyata itu baunya mampus. Nggak jadi, kira petir kan? Kita kaget ada petir, baru petir aja kita kaget ya. Ada. Nah lanjut, selain bau-bauan tadi, ada juga bau menyan, gengs. Ya kalau ini mah kagak usah ditanya ya, kecuali bapak ibu lu dukun gitu, jadi di rumah banyak menyan. Ya lagian tau-tau di rumah ada bau menyan kan heboh. Nah kalau bau menyan, itu berarti yang agak ada di rumah lo bukan dari golongan syaiton lagi, tapi dari golongan jin. Selain itu, bedanya kalau bau menyan nih daripada bau-bauan tadi, kalau syaiton itu kan memang sifatnya semacam seliweran aja. Mungkin maksudnya juga nggak ganggu, cuman kebetulan lagi lewat aja begitu, jadi kecium sama lu. Ya istilah kayak emak lu lah, lagi pakai lagi tuh parfum dari Condet, perkara cuma lewat dong, zurung gitu kan, baunya buset sampai nusuk hidung, sampai puyeng kita kadang-kadang. Nah tapi kalau baunya bau menyan tuh tadi tuh, berarti itu adalah jin yang memang menempati rumah kalian karena kiriman seorang, gengs. Ya hari gini ngirim jin, ngirim parcel gitu ya, pakai Shopee, pakai Tokopedia yang cakep-cakep. Usahain aja sih. Soalnya nih menurut desas-desusnya, jin yang dikirim ke rumah kalian itu memang biasanya dipancingnya menggunakan kemenyan. Setelah doi terpanggil, kemenyan itu akan menjadi makanannya dia. Nah kan bukan rahasia umum lagi nih kalau kayak semacam lembut, semacam jin gitu, itu memang memakan aromanya. Makanya kalau kalian lihat ada sering-sering tuh sajian-sajian tuh, kalau dilihat makanannya masih utuh ya, padahal ternyata sebenarnya itu dipercaya aromanya atau zat-zatnya itu telah dimakan sama makhluk halus, gengs. Nah pokoknya setelah jin tadi itu mengisi energinya menggunakan kemenyan, dia akan datang ke rumah tersebut yang ditargetkan sama pengirimnya. Makanya ketika jinnya udah sampai tujuan, doi ini masih sering mengeluarkan bau-bau kemenyannya. Ya kira-kira kayak misalkan kalau lu mau pergi ke rumah temen lu atau ke rumah cewek lu, dari rumah sebelum pergi lu makannya jengkol sama durian. Ya pas jemput dia dipanggang, itu bau jengkol sama duriannya masih sisa di mulut lu. Kira-kira begitu, paham kan? Nah, dari bau-bauan kita merambah yuk ke suara-suaraan. Nah, ini maksudnya kalau kalian mendengar ada suara-suara aneh, tapi kok kagak ada sumbernya lagi-lagi. Jadi memang hal ini dipercaya kalau para makhluk gaib itu suka ngasih tanda-tanda nih. Kalau, hey, aku di sini loh. Yang salah satunya adalah dengan cara membuat suara. Tapi bukan kayak suara ikeh-ikeh. Itu beda ya. Kagak usah kalian cari sumbernya kalau denger begitu. Suara-suara aneh di sini yang dimaksud adalah, misalnya ada suara orang atau ketok pintu tuh. Pas dibuka, kagak ada siapa-siapa. Atau yang paling malas nih atau bikin merinding, kita nih denger kok ada yang nyanyi ya, atau ada yang ketawa, ada yang nangis gitu. Nah itu mending kita udah pakai headset aja lah. Mending gue dengerin lagunya Kekei. Itu nggak apa-apa deh, jauh lebih merdu suaranya ketimbang dengerin suara-suara yang kayak tadi tuh. Soalnya suara-suara seperti itu memang katanya berasal dari sosok Mbak Kun, gengs. Yang konon katanya semakin pelan suaranya, berarti keberadaannya itu semakin dekat. Tapi kalau semakin kencang suaranya, itu justru dia itu jauh, gengs. Agak bingung ini ya. Mungkin karena jauh gitu ya lokasinya, suaranya harus ekstra tenaga biar kedengeran maksudnya. Tapi malah kekencengan. Ya hati-hati, keselak sih, kita khawatir aja kalau begitu. Nah, ciri-ciri yang lainnya ada lagi nih, gengs. Yaitu adalah kalian sering bermimpi aneh. Ya namanya mimpi buruk, itu tuh sebenarnya udah umum terjadi ya, dan pasti semua orang pernah ngalami. Tapi intensitasnya petir lagi. Kaget. Intensitasnya itu ya harusnya sih wajar sih, nggak sering-sering amat. Sama aja kayak mimpi basah kali. Jarang-jarang tuh kejadiannya. Padahal mah kita nungguin mulu ya. Tapi lain halnya nih, kalau kalian tiba-tiba sering banget gitu dari hari ke hari mimpi buruk mulu dan selalu terjadi terus-menerus. Nah, itu coba deh kalian pikirin. Kalian kira-kira tadi tuh abis ngelewatin tempat angker nggak? Ya kali-kali aja setan ini ikut
sampai rumah gitu. Atau mungkin juga memang ada setan lagi seliuran dan malah betah di rumah kalian, gengs. Makanya perkara kalian ini nggak bisa melihat mereka, soalnya kan kalian bukan anak indigo. Cara mereka untuk berkomunikasi salah satunya adalah dengan melalui mimpi. Makanya jalan satu-satunya biar kalian tidak mimpi buruk adalah ya berdoa, biar kita selalu dilindungi sama Tuhan. Ya syukur-syukur juga dikasih nikmat mimpi basah begitu. Yang namanya mimpi kan kagak dosa ya. Maksudnya mimpi basah tuh kita lagi berenang di waterboom gitu kan, enak, gak usah bayar pakai karcis. Nah lanjut kita ke ciri-ciri selanjutnya adalah suhu rumah kita nih kok ya tiba-tiba dingin. Jadi gengs, meskipun makhluk astral ini itu tidak terlihat, tapi doi ini memang diciptakan dengan kemampuan untuk mengatur suhu loh. Misalnya aja kalian habis dari ruang tamu ke ruang dapur nih, di ruang tamu tadi padahal panas, tapi kalau di dapur kok suhunya tiba-tiba dingin ya. Padahal itu kita lagi masak opor gitu kan, panas harusnya. Nah udah gitu rasa dinginnya juga beda biasanya gengs. Kayak dingin-dingin bikin merinding menggigil gimana gitu. Nah itu menandakan kalau di rumah kalian memang terdapat makhluk halus. Nah jadi kalau di rumah kalian udah begitu tuh suhunya nggak jelas tuh, ya udah manfaatin aja. Sedia jaket tebal dan matiin AC. Jadi dinginnya dapet, listrik di rumah juga jadi lebih hemat. Nah berfaedah bukan? Cuman selain suka nurunin suhu, ternyata beberapa makhluk halus itu juga hobi ngumpetin barang, gengs. Pasti kalian sering nih ngerasa kayaknya tadi naruh kunci mobil di sini deh kok hilang ya. Nah itu pertanda tuh. Pertama ya kalian udah pikun, kedua ya ada makhluk halus yang usil. Ciri-ciri selanjutnya adalah kalau kalian sering terbangun tengah malam, tepatnya di sekitaran jam 3 pagi. Padahal kalian ini misalkan tidak mimpi buruk, tapi kok tahu-tahu sering banget kebangun di jam-jam segitu. Pokoknya antara jam 2 sampai jam 3. Jadi gengs, katanya kekuatan makhluk astral itu juga bergantung sama yang namanya jam. Makanya kalau siang hari ini masih ada matahari, makhluk-makhluk ini tuh tidak terlalu aktif. Sedangkan kalau udah lewat tengah malam, sekitar jam 2 jam 3 itu kekuatan mereka tuh lagi kuat-kuatnya. Kuatnya tuh kayak lagi pakai tisu magic gitu. Nah kalau kalian sering kebangun di jam-jam segitu, terus merasakan kayak ada hawa-hawa yang gak enak, nah itu bisa jadi karena ulah mereka, gengs. Jadi mending kalau udah terlanjur terbangun langsung aja tahajudan bagi yang beragama Islam. Tapi masih untung juga kan kalau kita ini bisa kebangun. Yang paling males ini adalah udah mau bangun tapi kayak ketindihan atau yang sering disebut dengan rep-repan. Kalian pernah gak sih lagi mimpi nih? Padahal kalian sadar tuh kalian lagi di dalam mimpi, terus mau coba bangun tapi nggak bisa gitu. Rasanya kayak apa? Kayak lumpuh gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kejadian kayak gini itu banyak banget dialami sama orang dan disebutnya biasanya ketindihan atau rep-repan tadi. Nah sebenarnya kalau sekali dua kali sih wajar-wajar aja. Soalnya peristiwa ini sebenarnya ada juga penjelasan medisnya yang disebut sleep paralysis. Tapi kalau seminggu nih misalnya kalian mengalami rep-repan lebih dari sekali, nah berarti jangan-jangan ada nggak beres di kamar kalian. Makanya kalau orang dulu nih bilang sebelum tidur itu kasur dikebut tuh pakai sapu lidi, abis itu baca doa. Sama kalau bisa ya beli kasurnya yang king coil biar tidurnya lebih nyenyak gitu, kagak rep-repan. Tapi yang rep-repan dompetnya. Nah geng, kira-kira itu adalah hal-hal umum yang bisa dirasakan sama orang-orang yang bukan anak indigo nih, maksudnya orang awam nih kayak kita. Kalau ada penghuni tak kasat mata di dalam rumah, ya kalau sampai udah diliatin atau ada bener-bener bergerak begitu ya, itu maka gak usah ditanya lagi, udah jelas kalau begitu mah Bambang. Jadi maksudnya sekarang kalian udah bisa bedain lah mana yang kira-kira beneran rumah yang ada penghuninya atau kayak ini tuh cuman pano-panonan aja deh kayaknya. Dan salah satu cara termanjur untuk menangkal semua itu ya berdoa kepada Tuhan, gengs. Karena apa? Karena itulah yang gue lakukan. Jadi belum lama nih setelah gue selesai isolasi mandiri itu, ada kali semingguan ya gue masih harus ngungsi ceritanya karena rumah gue lagi dibenerin. Tapi ya bocor begitu deh, kesian didengernya. Makanya lu pada subscribe dulu yuk, pada pelit-pelit sih. Nah, tapi pokoknya kondisinya itu gue masih lemes banget ya, habis kena covid, belum recovery total. Tapi sih udah negatif alhamdulillah. Jadinya gue ngungsi kayak di semacam kos-kosan gitu. Nah gue memutuskan di situ memang kelihatannya kayak itu kos-kosannya modern banget, gengs. Kagak ada kelihatan seremnya sama sekali di luar. Kalau udah serem dulu nih kita kagak berani ya. Maksudnya kita juga orangnya kagak suka nantangin atau bodoh-bodoh banget gitu. Di parkirannya aja mobilnya pada cakep-cakep, mobil gue doang yang paling bobrok kali. Dan poin pertama yang jelas adalah posisinya dekat sama rumah. Jadi mondar-mandir sana sini ya gampang gitulah. Sama ya tadi parkiran mobilnya cukup luas. Soalnya kan kalau kos-kosan itu kalian bikin repot biasanya parkirannya terbatas kan. Kalau ini enggak, makanya gue di situ tuh. Dan kebetulan di situ yang available cuma tinggal satu kamar, gengs. Yang lainnya full. Nah jadi kebayang dong, kagak ada pikiran apa-apa lah, orang kos-kosannya full kan berarti laku tuh pada betah tinggal di situ. Ya udah, gue nginep kan di situ tuh. Dan ternyata dapat view-nya view kebun. Yang kalau pagi sih bagus gitu ala-ala Bandung ya. Pohon-pohon gitu maksudnya tinggi hijau. Karena memang di kos-kosan itu ada balkon yang cukup besar. Ukurannya gede, gengs, kayak semi apartemen gitu. Tapi pas masuk dan gue ngeliat itu view-nya kebun, gue tuh udah kayak ada feeling gue kagak enak. Dan gue tipe orang yang gak suka kayak ruangan terlalu besar gitu loh. Parno sendiri soalnya. Tadinya gue mau minta ganti kamar, tapi kan ternyata full. Jadi ya udah nikmatin baik. Karena gue udah terlanjur booking juga tuh selama seminggu. Jadi udah bayar lunas pakai aplikasi yang burung biru. Nah, selama siang hari tuh ada matahari dari pagi ke sore, semua perfect, keadaannya baik-baik aja. Tapi giliran udah mulai maghrib nih, dan sepanjang malam itu beneran hawanya beda total, langsung berubah, gengs. Cuman di malam pertama kita anaknya mau positive thinking gitu ya, mau menerapkan ala-ala bule gitu yang hidupnya modern, kagak percaya lah begitu-gitu. Pokoknya kita membangun good vibes aja, semacam yuk bisa yuk kita jadi anak yang ceria yuk, berpikiran seperti bule. Mana kondisi gue kan juga masih lemas, baru sembuh dari covid, masih bersisa banget efeknya. Jadi gue juga tidak punya tenaga untuk memikirkan hal yang aneh-aneh. Ya kita tidur nih jam 10 malam, tapi dari
dari awal perasaan udah kagak enak emang. Mana kita kan sukanya bikin konten-konten begini nyari penyakit emang. Sok-sok berani. Makanya gue suka males kalau cerita-cerita horor. Mendingan kita ceritanya kayak kriminal luar negeri. Kayak berasa jauh gitu kejadiannya kan. Lah kalau horor begini kan parah, bawaannya deket. Bener-bener tuh. Tahu-tahu gue kebangun. Tapi kebangunnya kayak kebangun kaget gitu. Tanpa alasan, gengs. Jadi mimpi horor juga kagak. Dan pas bangunnya itu kayak langsung deg-degan. Perasaannya gak enak pol. Dan gue kayak udah elah, kita mau istirahat, maksudnya mau biar cepet sembuh kan. Dan pas gue lihat jam, waktu menunjukkan jam 2:30. Tuh didukung dengan suara petir. Nah gue ini emang udah tahu nih cerita mengenai tadi tuh kalau bangun di jam-jam segitu, apalagi kalau bangun kaget. Terus gue diam sebentar, kayak pelangak-pelongok gitu loh, berusaha mikir ini gue ngapain ya. Tahu-tahu nih di depan hidung nih ada bau kayak kenanga bercampur bau pandan. Strong banget baunya, kayak Yong Li ini dijejelin nih ke hidung lu. Kenceng banget, gengs. Masalahnya pas gue bangun tadi itu belum ada bau apa-apaan. Dan kayak beberapa kemudian muncullah itu baunya. Berlewat, treng gitu. Kan gue langsung, elah ya kali beneran. Karena kondisinya gue lagi lemes banget. Lagi sakit itu jangan diganggu, lah jahat banget ya. Tapi posisi gue di situ ya nggak tahu mau ngapain lagi. Udah badan lemes, anget, terus langsung panas dingin, gengs, badannya. Yaudah akhirnya gue baca-baca doa aja. Mau ngapain lagi? Jam 2:30. Dan gak lama setelah gue baca doa, alhamdulillahnya baunya hilang deh. Tapi gue tetap gak bisa tidur. Sepanjang malam kayak udah parno banget bawaannya. Dan baru bisa tidur akhirnya jam 6:30 pagi tuh pas ada matahari. Nah, ingat gak? Gue kan kampretnya udah terlanjur bayar seminggu tuh di situ. Jadi ya udah hari berikutnya ku lalui dengan hal-hal yang di luar logika begitu. Nah, kita kan ini pondasinya tipe-tipe anak kagak mau rugi, anak pelit. Soalnya mohon maaf belum kaya. Kalau udah kaya mah gue kabur langsung ke hotel bagus. Udah mikir kita ngeluarin duit, enak aja diganggu-ganggu begitu ya. Tapi ya udah setiap hari, setiap hari tanpa henti dari hari pertama sampai hari terakhir. Kalau malam tuh sehabis maghrib, jebret kamar gue pasti mati lampu. Coba apa kagak kurang ajar itu hantu? Jadi setiap hari nih malam-malam gue harus turun ke bawah. By the way itu posisinya gue di lantai 4 dan tangga ya, kagak ada akses lift orang kos-kosan. Jadi gue naik turun tangga tuh dalam kondisi masih sakit, masih lemes, lapor ke security buat nyalain sekring atau apa sih token listrik gitulah. Karena yang mati kamar gue doang, yang lainnya sehat sentosa, kagak ada apa-apa. Dan ternyata memang pas gue lihat-lihat lagi di kebunnya tuh kuburan isinya, geng. Kelar gak hidup bro? Ya pokoknya intinya bismillah aja deh. Kalau kita ngerasa baik gitu, kagak berbuat yang aneh-aneh juga, kita di situ bayarnya juga pakai duit halal kan maksudnya. Ya udah pasrah baik deh sama Tuhan. Karena kalau kita mikirnya aneh-aneh kayak kan? Kenapa kita baik lo di sini nyala lagi, please? Nah, cakep deh. Disuruh nyala, dia nyala tuh. Udah capek kalau di sini mah gue udah, ayo deh, mau ngapain lo? Tapi kalau dilihatin juga kita kabur sih. Tapi kalau di sini tuh hawanya beda, geng, sama di sana. Beda total. Bawahnya tuh di sana gue bener kayak ketakutan, kayak nggak nyaman. Kalau di sini kayak gini-gini ya udah aja. Ya ibaratnya tinggal dari kecil di sini ya. Kalau kaget sih ya tetap kaget-kagetan. Cuman kalau di sini kayak gimana ya, rasanya tuh kayak cuma diusilin, bukan ditakutin. Kalau diusilin tuh maksudnya kayak sama teman begitu, yang bercanda dia lagi caper aja gitu. Tapi kan kalau ditakutin tuh istilahnya kayak kita ketemu preman yang apa jadinya kayak gemeter. Kalian sendiri pernah punya pengalaman yang aneh-aneh kayak gitu nggak? Misalkan kalian lagi nginep di mana, terus kayak ada sesuatu yang menurut kalian, wah ini udah nggak bener nih kayak, nah kan, nah jatuh ini gue. Ya biarin aja, biar seneng dia masuk video nih. Kali-kali teman-temannya tuh lihat tuh sapa-sapaan tuh ya pada bisa ngeliat dah. Asal jangan aneh-aneh udah. Takut juga gue kalau dilihatin gimana. Ya pokoknya geng, selalu ingat aja berdoa dimanapun dan kapanpun. Masuk rumah berdoa, mau tidur juga berdoa, biar nggak digangguin sama yang aneh-aneh lah. Masih mending pokoknya kalau digangguinnya sama suara alarm atau suara emak lu tuh teriak-teriak, masih merdu itu. Pokoknya asal kita tidak ganggu mereka, ya kita berhak minta untuk jangan diganggu juga. Mungkin karena gue ngomong-ngomong begini nih ada yang merasa terganggu gitu ya. Tapi caper geng kalau di sini mah. Kayak orang bener gue ngomongnya, kalian mah aslinya juga penakut. Yaudah deh, daripada makin aneh nih nanti ada apaan begitu. Pala gue tau kejatuhan plafon gitu, amit-amit ya. Thank you aja deh semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau support channel ini. Juga boleh minta like-nya dan jangan lupa juga follow Instagram gue @heroadarivan. Sampai jumpa di kasus missing selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.